Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bu Tati akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok dari bacaan dan menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menggunakan bahasa sendiri menjadi sebuah tulisan. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat, siswa dapat menemukan perbedaan dan persamaan karakteristik dua negara anggota ASEAN. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, di gambar itu adalah tumbuhan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai sumber pangan. Jadi, tumbuhan di dalam gambar itu merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan, juga merupakan sumber energi bagi kehidupan. Nah, selain manfaat tadi, manfaat tumbuhan bagi manusia yang lain adalah 1. Sumber energi manusia, 2. Sumber vitamin bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, sebagai pengikat tanah dan air. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Berbicara tentang tumbuhan, kita akan lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan. Contoh yang akan Tati sampaikan di sini adalah tanaman jagung. Jagung awal mulanya adalah berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung terdiri dari helai-helai rambut yang terdapat benang sari dan putik sari. Karena tertiup angin, benang sari akan jatuh ke kepala putik. Nah, saat itulah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Proses tadi dinamakan perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tersebut disebut perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan dan pembuahan. Nah, selain jagung, contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, sekarang setelah mendengar penjelasan dari Bu Tati tadi, tugas kalian adalah yang pertama, temukan ide pokok dari bacaan terdapat di LKS halaman 4. Tulis dalam bentuk diagram seperti di LKS halaman 5. Yang kedua, lihatlah di sekitar kalian. Carilah tumbuhan yang sedang berbunga. Kemudian gambarlah bagian-bagiannya. Dan dengan cara apa tumbuhan itu berkembang biak? Tolong dijelaskan ya. Anak-anak, berbicara mengenai tumbuhan, kita akan lanjut ke negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN memiliki geografis yang hampir sama, sehingga tumbuhan yang tumbuh pun tidak jauh berbeda. Di Indonesia, misalnya, tumbuh bunga sepatu. Bunga sepatu di Indonesia biasa digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga sepatu itu disebut bunga raya atau bunga nasional. Nah, selain bunga sepatu, di Indonesia juga tumbuh bunga Kamboja.
Bunga kamboja biasanya digunakan di Indonesia untuk hiasan tarian, misalnya tari Bali. Sedangkan di Laos, bunga kamboja digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan. Nah, anak-anak, Indonesia, Malaysia, dan Laos, ketiga negara ini menggabungkan diri dalam suatu perkumpulan yang disebut ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah perkumpulan atau organisasi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu sendiri beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Anak-anak, selain yang sudah kita terangkan tadi, yang berhubungan dengan negara-negara ASEAN itu adalah tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Kalau tadi tumbuhan yang hidup di negara-negara ASEAN tidak jauh berbeda, karakteristiknya pun juga tidak jauh berbeda. Sekarang kita bicara tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan, jadi terdapat beribu-ribu pulau. Indonesia itu sendiri terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Penduduk Indonesia itu sendiri hidup dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Negara yang kedua adalah Malaysia. Nah, wilayah Malaysia itu dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Nah, di Malaysia sebagian besar penduduknya beragama Islam. Suku yang tinggal di Malaysia terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, dan India. Sedangkan bahasa resminya negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Negara yang ketiga adalah Singapura. Hampir sebagian wilayah Singapura berupa dataran rendah. Bagian barat merupakan rawa dan perbukitan dengan puncak Bukit Timah di bagian tengahnya. Nah, sungai yang ada di Singapura antara lain Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Nah, sedangkan penduduknya sebagian besar keturunan Tionghoa. Suku yang tinggal di Singapura antara lain suku Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk Singapura beragama Buddha, sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Negara yang keempat adalah Thailand. Thailand terdapat beberapa pegunungan dan perbukitan. Sungai yang ada di Thailand antara lain Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini menjadi pembatas dengan negara Laos. Sebagian besar penduduk Thailand dari etnis Thai dan sebagian penduduknya beragama Buddha. Negara yang kelima adalah Filipina. Sebagian wilayahnya terdiri dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur. Suku yang tinggal di Filipina antara lain Tagalog, Cebuana, Waray, dan Bisaya.
Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Negara yang keenam adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, itu Malaysia Timur. Suku yang tinggal di Brunei Darussalam terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Nah, sungai yang terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Yang ketujuh adalah negara Vietnam. Vietnam wilayahnya terdiri dari bukit, gunung, hutan, dan dataran rendah. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Sedangkan suku yang ada di Vietnam adalah suku Kin. Negara yang kedelapan adalah Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi oleh daratan. Sedangkan Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai tenggara. Di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah tersubur dan terpadat di Laos. Negara yang kesembilan adalah Myanmar. Myanmar terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Di bagian barat terdapat pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy sampai Sitang di bagian tengah. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Yang ke-10 adalah Kamboja. Sebagian wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian barat terdapat dataran lagustrin yang terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar di Kamboja. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Suku yang tinggal adalah suku Khmer, suku bangsa Vietnam, dan Tionghoa. Nah, anak-anak, demikian materi yang bisa Bu Tati sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah tuliskan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara anggota ASEAN. Silahkan kalian pilih dua negara yang kalian menganggap itu menarik. Tuliskan di buku tugasmu ya. Tetaplah semangat anak-anak, karena dengan semangat kalian akan menjadi anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.